Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله في القرآن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب صدق الله وصدق رسوله وبعد. أيها الإخوان والأخوات، alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Hari keberapa ini? Hari kedua, alhamdulillah, di Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Saya Abdul Latif Khan. Ini kenalan pertama kita. Alhamdulillah, kalau usia saya 42 tahun sekarang. Saya datang bersama istri saya yang alhamdulillah dengan izin Allah sudah atau baru melahirkan 9 orang anak di rumah kami. Ya, kalau biasanya saya bawa itu kemarin semua, tapi karena sesuatu dan lain hal, kalau bahasa kita di Medan, tidak dibawa. Sebenarnya permintaan untuk memilih tausiah malam ini itu sudah cukup lama, tapi baru saya setujui kemarin. Ini mohon maaf ini kalau ada beberapa kata yang mungkin tak bersambung. Ya, insya Allah mungkin nanti bisa dipertajam atau ditanya kepada saya di saat kita bisa saling berdiskusi. Waktu sama saya tidak banyak disediakan, jadi saya ingin mulai pelan-pelan episode cinta para sahabat Nabi. Kita mulai dari seorang Abu Bakar Siddiq, satu-satunya seorang atau sahabat Rasulullah yang mendapat gelar As-Siddiq. Itu yang cuma dia, tidak ada yang lain. Kekuatan keimanan yang dimiliki Abu Bakar dibanding dengan para sahabat, kata Rasulullah, itu 1 banding 1000. 1000 bukan 1000 kita, tapi 1000 orang-orang mukmin yang qawi, yang kuat. Sehingga wajar kalau kemudian Abu Bakar menempati posisi pertama dalam hubungan cintanya dengan Rasulullah SAW. Abu Sufyan waktu setelah dia masuk Islam, kalau pakai bahasa di Medan itu GR. GR itu gede rasa. Saya nggak ngerti bahasa Malaysianya apa itu. Dia pernah merasa sangat dicintai Nabi sampai-sampai dia bertanya kepada Rasulullah, ingin meyakinkan perasaannya itu. Ya Rasulullah, apakah atau siapakah orang yang paling kau cintai di antara kami? Lantas dijawab oleh Nabi, Abu Bakar. Terus habis Abu Bakar siapa? Umar. Lepas Umar, Rasul senyum, lihat dia. Udahlah, nggak usah kau tanya lagi. Nanti kenapa Nabi batasi nggak usah bertanya lagi? Nanti urutannya panjang kali, nama dia nggak kesebut, akhirnya jadi kecil hati. Jadi merasa minder. Abu Bakar menempati urutan pertama. Yang harus kita pahami, cinta itu dengan semua muatannya, semua tuntutannya. Dan di sini nanti ini saya masih bicara episode, nanti saya mau coba ceritakan sama kita seperti apa sebenarnya kita mencintai. Karena yang mau kita bincangkan adalah dakwah. Ya. Satu hal Rasul pernah mengatakan, ya Tuhan, kau sajalah yang urus orang ini.
Tidak sekali dua dia memberikan sugesti. Si anu itu nanti dia masuk surga dengan cara seperti ini. Si anu itu nanti dia akan masuk surga dengan cara seperti ini. Kau akan mendapatkan posisi seperti ini di surga. Tapi kalau Abu Bakar ada yang istimewa. Satu hari lepas sholat subuh Nabi bincang-bincang dengan sahabat. Siapa yang tadi sebelum subuh sudah menjenguk orang sakit? Yang jawab cuma Abu Bakar. Saya ya Rasulullah. Siapa yang hari ini shaum? Saya ya Rasul. Siapa yang hari ini memberi infak kepada orang fakir? Saya ya Rasul. 3 pertanyaan yang jawab cuma Abu Bakar, padahal yang duduk ramai. Apa kata Nabi? Tidaklah bertemu 3 akhlak itu kepada seseorang dalam satu seketika itu kecuali dia penghuni surga. Terus di posisi lain Nabi pernah bilang begini, surga itu banyak pintunya, dan masing-masing kalian akan memasuki surga melalui pintu kalian masing-masing dengan intensitas akhlak atau perilaku kalian. Kalau ada orang yang rajin sedekah, dia akan masuk melalui pintu sedekah. Kalau ada orang yang rajin saum, dia akan masuk melalui pintu saum. Kalau ada orang yang rajin tahajud, dia akan masuk melalui pintu tahajud. Tapi ada satu orang yang semua pintu namanya ada. Dan itu adalah Abu Bakar, kata Nabi. Jadi hal yang very spesial ada pada Abu Bakar dalam semua hal. Ketika hijrah, ini menarik ya. Pesan yang terjadi dalam hijrah itu cukup menarik. Abu Quhafah bertanya kepada Asma binti Abu Bakar, kemana ayah kalian? Dia pergi. Terus apa yang ditinggalkannya sama kalian? Memang kelewatlah ayah kalian itu. Dia pergi padahal anaknya banyak, dia tidak perhatian. Jadi kalian mau makan apa nanti di sini? Asma ambilkan batu-batu kecil yang mirip dengan uang atau duit. Dibawanya tangan kakeknya, ayahku banyak meninggalkan duit sama kami, jadi kakek enggak perlu takut kami kelaparan. Karena si Abu Quhafah ini orangnya buta. Lantas kemana duit? Memang betul dibawa semua oleh Abu Bakar. Dia mempersiapkan kendaraan, dia mencarikan pemandu jalan, dan dalam perjalanan ketika mau masuk ke Saur, itu dia tidak kasih Rasul duluan. Saya masuk duluan ya Rasul, saya periksa dulu. Mana tahu situasi di dalam tidak aman untuk kita sembunyi. Lantas dia masuk duluan. Setelah keluar, Rasul dengan kelelahan juga memperhatikan Abu Bakar, tapi tanpa bicara. Ya Rasul, sudah aman. Terus Rasul seperti mau geletak. Mau ngapain ya Rasul? Mau tidur, saya mau istirahat sebentar. Di sini saja, tidur di atas paha saya ya Rasulullah. Biar kaki saya, kalau pakai bahasa orang Jawa itu diselonjorkan begitu. Di apa istilah Solo di apa? Udahlah, saya nggak dengar, tapi itulah dia maksudnya. Artinya nyambung dia kan. Jadi diselonjorkan, cuma pada waktu menselonjorkan kaki itu terkena batu ujung kakinya. Kabarnya ada 2 versi riwayat saya baca, satu terkena batu, satu tergigit ular. Wallahu a'lam bishawab. Ya, cuma berdarah ujung kakinya. Abu Bakar tidak jerit. Perih rasa kaki itu dia tahankan. Rasulullah tidur di atas pahanya. Tapi apa cerita? Bisa tidak teriak mulut, tapi mata tidak bisa kompromi. Kalau sudah sakit kali, maka akan keluarlah air dari sana. Titisan air mata itu secara perlahan jatuh satu demi satu ke pipi Rasulullah SAW dan membangunkan Nabi. Nabi terkejut. Ada apa ini Abu Bakar? Apa jawabannya? Enggak apa-apa ya Rasul. Tidur sajalah. Enggak. Pasti ada sesuatu nih. Sesuatu enggak ya Rasul, tidak ada masalah. Kau cemas dengan anak-anak yang kau tinggal? Tidak ya Rasul, demi Allah, aku sudah ikhlas meninggalkan mereka. Jadi apa masalahnya? Atau kau tidak merasa nyaman ikut bersamaku?
Ya Rasulullah, apa yang aku tak nyaman kalau kau sudah di sampingku? Nyawa ini pun kuserahkan kepadamu. Jadi apa masalahnya? Bilang, kakiku kesandung ya Rasul. Terus itu, ya Allah Abu Bakar, kenapa kau diam saja? Aku takut membangunkanmu ya Rasul. Selesai dengan cerita ini, kita jalan kepada perjalanan ke Madinah. Abu Bakar itu sampai-sampai tidak pernah tetap. Kalau dia jalan, kadang dia mundur ke belakang, kadang dia pergi ke kanan, kadang dia pergi ke kiri, kadang ke depan. Sampai Rasul bertanya, kok gelisah betul sih kau Abu Bakar? Ya Rasul, ketika aku di sebelah kananmu terbayangku ada orang yang akan menyerangmu dari sebelah kiri, maka aku pergi ke sebelah kiri. Ketika aku di sebelah kiri, maka aku membayangkan ada orang dari belakang menyerangmu, maka aku pergi ke belakang. Itulah makanya Rasul mengatakan, ya Allah, kau saja yang urus. Kira-kira apa sih balasan untuk orang seperti ini? Kenapa? Karena dia mencintai Rasul jauh melebihi dari cinta kepada diri dan apa yang dia miliki. Itu Abu Bakar. Umar, episodenya berbeda. Pada saat berita kematian Rasulullah sampai kepada semua sahabat, waktu itu kan hari Senin kabarnya, ba'da subuh, Abu Bakar masih menjenguk Rasulullah. Rasul sudah bisa duduk. Lantas kemudian Abu Bakar bilang sama Rasul, ya Rasul, saya izin. Kenapa? Karena sebab selama ini saya ikut mendampingimu karena sebab sakit, saya tak sempat ziarah atau mendatangi istri saya yang tinggal di kampung anu itu. Oh ya sudah, pergi sana, kata Rasul. Akhirnya dia pergi. Belum sampai, baru sampai dia ke rumah istrinya, sudah datang kurir dari Madinah yang menyampaikan berita bahwa Rasulullah sudah meninggal. Dan ketika dia sampai ke halaman rumah Rasul, di situ dia lihat sahabat ada sebahagian yang tercenung, tidak bisa bicara, tapi titisan air mata jatuh terus. Sementara ada satu orang yang megang pedang dengan terhunus dan berteriak-teriak bahwa Rasulullah tidak sedang mati. Rasul seperti Musa alaihissalam yang pergi ke bukit Tursina. Siapa yang bilang Rasulullah mati? Ayo, angkat, tunjuk tangan, biar ku tebas leher kalian. Marah betul. Abu Bakar membiarkan semua cerita itu, dia masuk ke dalam, dia mencium jenazah Rasulullah. Setelah itu dia keluar dan dia mencari tempat yang agak tinggi dan mulai pidato. Ayuhan nas, hai manusia sekalian, siapa di antara kalian yang menyembah Allah, Allah hidup dan tidak mati. Dan siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, kalian sudah lihat Muhammad itu mati. Maka dia bacakan ayat, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul. Mendengar ayat ini dibacakan, Umar langsung tersungkur jatuh dan dia mengguguk menangis sejadinya. Tidak ada satu kalimat apapun. Saya cuma bicarakan 2 episode ini, sebenarnya banyak episode lain. Tapi saya cuma mau bicara 2 model cinta sahabat kepada Pak Rasul itu. Pertanyaannya, kenapa bukan Abu Bakar yang berperilaku seperti Umar di saat Rasulullah meninggal? Padahal dialah orang yang mendampingi Rasul di semua keadaan. Kalaulah ada orang yang paling dekat kepada Rasul selain istrinya, maka Abu Bakarlah orangnya. Bahkan dalam satu hadis diriwayatkan, ba'da bangkit atau bi'sah nanti, ba'as di yaumil akhir, itu Nabi langsung didampingi oleh Abu Bakar. Tapi kenapa Abu Bakar tenang? Kenapa dia tidak menangis? Padahal episode-episode dakwah kenabian bersama Nabi, nyaris sepenuhnya ada Abu Bakar di sana. Kita sama tahu, di saat naik Nabi ke bukit, salah satu bukit di Badar, di saat dia berdoa istighasah kepada Allah, pada waktu itu dia menangis sejadi-jadinya Rasulullah, sampai-sampai kata Abu Bakar, itu sorban yang ada di bahunya itu jatuh berulang kali dan Abu Bakar yang menaikkan. Dan sampai Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, sudahlah,
Kenapa? Allah pasti mengabulkan doamu. Tidak. Aku akan terus meminta sampai Allah mengirimkan jawaban atas permintaan ini. Baru menjelang datangnya subuh, Rasulullah tersenyum dan mengatakan, "Ya Abu Bakar, Allah sudah kirimkan bantuan dengan mendatangkan Jibril dan para malaikat yang akan membantu kita dalam pertempuran ini." Di waktu yang paling sulit itu, Abu Bakar yang hadir. Bahkan diabadikan dalam Quran bahwa waktu mereka berada di dalam gua, itu adalah Abu Bakar salah satunya. Tapi yang mau kita tanya sekarang, kenapa dia tidak menangis sejadi-jadinya? Seharusnya dialah orang yang paling terkejut dan shock atas kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan benarkah Umar terjadi penyimpangan akidah dengan mengatakan bahwa Rasul seperti Musa yang pergi ke Bukit Tursina? Nah, ini yang harus kita renungkan dalam-dalam. Kalau saya merenungnya memang dari titik cinta. Ini adalah dua model ekspresi cinta. Cinta yang paling tinggi, dia tidak akan memunculkan riak. Ya. Dia seperti gelombang yang tenang, tapi dia bergerak. Cinta yang paling tinggi adalah cinta yang tidak lagi terganggu atas peristiwa yang terjadi pada makhluk. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Kalau dalam Quran itu. Orang yang saling mencintai itu, mereka nanti akan saling bermusuhan satu sama lain kecuali orang yang bertakwa. Kenapa Abu Bakar tenang? Karena cintanya bukan datang dari nafsunya, tapi cintanya datang dari penerimaannya kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua yang dititahkan Allah kepadanya melalui Rasulnya. Maka cinta itu menjadi sebuah cinta yang tinggi sekali kadarnya. Kenapa Umar shock? Kalau bicara dari model secara psikis, kita bisa melihat bahwa Abu Bakar itu cenderung lebih pendiam sebenarnya. Dia tidak banyak bicara. Model fisiknya juga bisa kita bilang, kalau pakai bahasa psikologi, dia disebut sebagai orang yang cenderung introvert. Sementara Umar itu terbiasa mengekspresikan semua perasaannya dalam bicara. Satu hari dia datang sama Nabi, "Ya Rasulullah, aku mencintaimu setelah aku mencintai diriku." Apa kata Nabi? "Belum cukup itu ya Umar." Duh, jadi apa yang aku harus lakukan? Katakan kau mencintaiku lebih dari mencintai dirimu sendiri. Lantas, "Ya Rasul," dengan memegang paha Rasul, "aku mencintaimu lebih dari mencintai diriku sendiri." Apa yang kita maksud dari dua episode ini? Saya menerjemahkan cinta itu adalah riayah. Dia semacam perawatan. Dia penjagaan. Cinta itu menjadi penjagaan, menjadi pembelaan. Cinta itu akan akhirnya menjadi satu ruh atau core, inti besar dalam dakwah ini, yang akhirnya tidak akan membuat kita terganggu oleh suasana. Cinta itulah yang membuat akhirnya Abu Bakar Siddiq layak jadi khalifah pertama dalam sejarah kita. Kenapa? Karena dia orang yang paling mampu memahami dan menerima Islam dan meneruskan dakwah ini pasca wafatnya Rasul. Karena tidak ada ketergantungan pada seorang Muhammad untuk dakwah. Sementara yang lain masih terobsesi dengan pesona akhlaknya. Keluarga masih disibukkan dengan urusan keluarganya. Sahabat Ansar dan Muhajirin mungkin berpikir bahwa mereka yang paling layak menerima ini, atau memanggul, atau memegang, atau menerima beban kekhalifahan. Tapi Abu Bakar, dia tidak punya beban. Dia muncul sebagai manusia yang satu-satunya manusia yang akhirnya memanggul jabatan sebagai pemimpin dengan hanya satu tujuan, li'ila'i kalimatillah. Dia mau tegakkan kalimat Allah. Tak ada bebannya. Tidak ada beban sejarah, tidak ada beban keluarga, tidak ada beban suku di dalamnya. Dia bicara sebagai satu-satunya manusia mukmin yang, kalau mau kita bilang, yang paling mendekati sempurna waktu itu. Cinta itu akan menyebabkan kita tidak terganggu sebenarnya.
Orang yang mencintai, saya belum bicara ini cinta kepada Allah apa semua, tapi saya mau sekedar mendeskripsikan kepada kita semua, ya, ketika cinta hadir dalam dakwah, dia seperti apa. Pada saat memimpin, maka 2/3 negeri Islam murtad penduduknya. Yang dipahami sebagai murtad, mereka masih Islam tapi tidak mau bayar zakat. Kenapa tidak mau bayar zakat? Karena sebab dulu kami bayar zakat, Muhammad masih ada. Sekarang kami tidak mau lagi karena tidak ada Muhammad. Abu Bakar mengatakan bahwa mereka murtad. Umar memprotes dengan mengatakan, bagaimana kau katakan mereka murtad? Sementara mereka mengatakan Tuhan mereka Allah, Rasul mereka adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit pun mereka tidak keluar dari situ. Apa kata Abu Bakar? Aku tidak bisa membedakan antara, aku akan menyatakan murtad orang yang membedakan antara kewajiban sholat dengan kewajiban zakat. Yuk kita pahami sebentar. Ternyata bersekutu. Aqimus shalah kan nggak pernah berhenti kan dalam Quran. Wa atuz zakat. Menjadi muslim syarat minimal setelah kita orang yang lahir dari orang tua muslim tidak ada masalah. Tapi kalau ada kafir masuk Islam, maka dia menerima Islam harus dengan mengiklankan Islam atau mengikrar Islam dengan syahadatain. Oke, selesai, tidak ada masalah. Tapi kemudian untuk membuktikan pada tingkat minimal seseorang itu adalah muslim, apa? Dia tidak boleh tidak sholat. Itu artinya tidak ada orang yang boleh menyatakan bahwa atau menyebut dirinya muslim atau disebut sebagai muslim kalau zuhur, asar, maghrib, isya dia sholat tapi subuh dia tidak sholat. Dia belum masuk kategori muslim. Kenapa? Itu batas minimal seorang muslim. Saya berapa waktu lalu ketemu saudara saya di Batam. Dia pernah bekerja di Malaysia, tapi karena urusan surat menyuratnya tidak bagus, akhirnya dia dideportasi, dia dibuang ke Batam. Pada sampai di Batam, apa dia bilang? Jangankan saudara dekat bang, saudara jauh pun saya tidak punya di Batam ini. 1 minggu saya cuma makan minum teh manis sama goreng pisang. Sampai saya kenalan dengan seseorang dan akhirnya saya bekerja di satu lapangan golf, bekerja sebagai pesuruh di situ, dan belakangan saya mulai ikut bekerja di kapal. Dan alhamdulillah sekarang dia sudah menjadi seorang miliuner. Orang kaya raya. Usia masih relatif muda, masih kepala 3 kalau bahasanya, masih 30-an. Alhamdulillah dia sudah berhasil punya 2 istri. Kekayaannya kalau hitung harian dengan uang Indonesia, dia bisa dapat penghasilan sekitar 150 sampai 250 juta per hari. Itu uang Indonesia. Per hari, bukan per bulan. Ya, sementara orang Indonesia rata-rata dapat penghasilan 50.000, 20.000, 40.000 rupiah. Ya, dia bisa mendapat 150 dengan maksimal. Kemarin dia SBBM saya, dia bilang, "Bang, saya mau ke Korea. Saya mau beli kapal baru." Jadi dia kerja sebagai pemilik sekian banyak kapal di Batam. Satu waktu kami makan berdua. Dia layani saya di satu restoran di sana dan dia bilang, "Tapi aku masih punya satu masalah ini, Bang." "Apa masalahnya?" "Aku masih jarang sholat, Bang." Saya lihat dia lama, saya bilang, "Kebetulan ada Cina sedang makan di situ." Itu Cina. Kalau dia berzina dan kau berzina, kalau dia mabuk dan kau mabuk, kalau dia mencuri dan kau mencuri, kalau dia membunuh dan kau membunuh. Saya mau tanya sama, apa yang membedakan kau dengan dia? Apa yang bisa menunjukkan kau muslim sementara dia kafir? Dia berzina, kau berzina. Dia mabuk, kau mabuk. Dia mencuri, kau mencuri. Apa bedanya? Batas minimal yang membedakan bahwa seorang muslim mau pemabuk sekalipun, mau pencuri sekalipun, mau pezina sekalipun, dia tidak boleh meninggalkan salat. Itu yang harus kita garis bawahi itu. Saya sering membuat pertanyaan begini, ini coba jawab pertanyaan saya. Ada perempuan, dia jaranglah keluar rumah, jarang, masuk wanita baik-baik, tapi salat malas. Ngaku muslimah,
Terus ada lagi satu, na'udzubillahi min zalik, pelacur. Cuma uniknya si pelacur ini tidak pernah tinggal sholat. Kira-kira nanti di yaumul akhir mana yang masuk surga ya? Ada yang bisa jawab saya? Satu pelacur tidak pernah tinggal sholat. Satu wanita baik-baik lah kita bilang tidak pernah melacur tapi jarang sholat. Yang kira-kira masuk surga yang mana? Ada bisa jawab atau ngerti pertanyaan saya? Oke, kalau begitu siapa? Batas minimal seorang disebut muslim adalah sholat. Mal farqu bainal muslim wal kafir illa bitarkis salah, meninggalkan sholat, kan begitu? Beda antara muslim dengan kafir. Awwalu ma yuhasibu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-salah. Oke, sudah. Kalau begitu, saya tidak mengatakan pasti masuk surga dalam arti kata tidak masuk neraka. Dua-dua masuk nerakanya ini nanti. Cuma pasti ada yang masuk surga. Siapa yang masuk surga? Yang dia berada di batas minimal keislaman itu. Dan ternyata Quran tidak Quran itu mengikat kewajiban sholat dengan kewajiban zakat pada orang yang memiliki kelebihan. Itulah yang membuat Abu Bakar waktu itu marah besar. Perang. Mayoritas sahabat utama bilang jangan. Abu Bakar bilang tidak. Terakhir Umar datang secara khusus untuk mendebat Abu Bakar. Sampai Umar ini kan orangnya tinggi besar. Kepala dengan sedikit hilang rambut. Jadi kalau jalan di antara sahabat, kepala Umar itu paling nonjol karena dia tinggi. Tapi bukan cuma tinggi, badannya juga tegap. Bukan cuma tegap, suara juga menggelegar. Itu Umar. Ya. Jadi berdebat itu panjang sekali. Suara Umar lebih tinggi dari suara Abu Bakar. Sampai akhirnya Abu Bakar yang semula duduk nyandar itu, dia tegak dan lompat, dipegangnya janggut Umar itu. Umar, kau dan semua sahabat tidak mau mendukung keputusanku ini, aku akan perangi itu orang murtad sendirian. Umar terkejut melihat keteguhan hati Abu Bakar. Akhirnya aku mengatakan, kalau begitu aku setuju dengan pendapatmu. Apa yang membuat Abu Bakar senekat itu? Jawabannya cinta. Kenapa dia harus memerangi? Terkadang dengan alasan cinta kita harus berperang. Kenapa? Bukankah dalam dakwah Islam kepada anak-anak kita juga dibenarkan terkadang sekali dua, membenarkan sampai pada tingkat memukulnya. Walaupun pukulan tidak merupakan cara pertama dalam mendidik anak. Tapi bukankah pukulan itu adalah bahasa cinta? Dan apa yang dilakukan setelah itu adalah, yang terjadi adalah perubahan. Ya, proses inqilabiyah dari orang yang semula menyatakan murtad kepada Islam, akhirnya kembali situasinya teguh dan nyaman. Yuk, bisakah kita membahasakan dakwah ini dengan cinta? Bahwa dakwah adalah ekspresi cinta kita. Kita mulai dari satu ayat Allah, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik ummah yang ukhrijat itu artinya yang dibentuk, yang memang sengaja didesain oleh Allah untuk punya satu pekerjaan, menyeru orang kepada kebaikan dan mencegah orang dari yang munkar. Itu bahasa yang cukup kukuh dan teguh dan jelas dalam Al-Quran. Artinya apa? Setiap mukmin hakikatnya adalah mereka yang harus berperan sebagai tokoh atau agen-agen penyelamat umat manusia. Dalam akidah kita, coba perhatikan kalau kita sholat, pernah sadar nggak kita ketika mengatakan dalam sholat, dalam 5 kali sehari semalam kita sholat wajib, minimal kita ada 17 kali mengatakan ihdina siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau sholatnya sendiri boleh nggak dirubah redaksinya? Kepadamu na'budu, kita gantilah namanya sholatnya sendiri, jadi ganti dengan a'budu. Bisa nggak? Sah sholat? Loh, jadi apa makna
kata-kata kepadamu kami. Itu artinya ada peran yang tidak bisa tidak harus kita lakukan dan tidak bisa kita tinggalkan, bahwa kebajikan dalam Islam bukanlah kebajikan untuk diri sendiri. Tapi di saat saya melakukan kebaikan, ingatan saya harus menerawang kepada semua orang. Ketika saya tahajud di malam hari, saya harus membayangkan bagaimana ini menjadi kebiasaan umat zaman ini. Ketika saya menyelesaikan tilawah saya dan Allah memberi rezeki kepada saya untuk di setiap waktu-waktu senggang saya, waktu-waktu rehat saya akan mengambil waktu untuk membaca Al-Quran. Maka bagaimana kebiasaan ini juga menjadi kebiasaan baik semua orang. Seorang mukmin tidak pernah memikirkan dirinya, dan itu muncul dari akidahnya. Akidah apa? Akidah tauhid. Dan akidah tauhid itu salah satu buahnya adalah cinta, dan cinta itu harus datang dari Allah. Ketika saya mengatakan ana uhibbukum, saya mencintaimu, itu belum selesai. Tapi saya akan mengatakan ana uhibbukum billah, lillah, billah, fillah. Saya mencintaimu karena Allah. Kenapa? Karena Allah menyuruhku mencintaimu, maka aku mencintaimu. Tapi ketahuilah, Allah tidak menyuruhku mencintaimu dengan cara-cara yang salah. Tapi Allah menyuruhku mencintaimu agar kau juga mencintainya. Apakah cinta yang dibangun atas nafsu lebih kekal dari cinta yang dibangun atas dasar keimanan? Cinta yang dibangun atas dasar keimanan. Cinta yang dibangun atas dasar keimanan itu menyebabkan orang kaya tidak pernah tenang ketika dia memiliki kekayaan yang berlebih. Dia akan mencari saudara-saudaranya dari orang miskin untuk membantu kesusahan mereka. Cinta yang datang dari Allah itu akan membuat seorang pemimpin tidak akan bisa nyaman tidur di malam hari. Karena dia selalu teringat sampai-sampai kemudian nanti bagaimana aku akan menjawab pertanyaan Allah ketika Allah memberikan pertanyaan itu kepadaku. Apa yang kau lakukan di saat kau menjadi pemimpin bagi rakyatmu? Dan ketika aku memilih istriku, aku juga harus memulainya dari sana. Kalau pakai bahasa saya, biarlah Tuhan yang menjadi mak comblangnya. Ngerti istilah mak comblang? Perantara. Ya, perantara yang tolonglah sampaikan aku mencintai dia. Bilangkanlah sama dia bahwa aku mencintainya. Biarlah Tuhan yang mengurus itu. Dan kalau biarlah Allah yang mengurus itu, Allah hanya akan memberikan pasangan kepada saya yang tidak akan menghancurkan agama saya. Itu yang harus kita garis bawahi. Karena mencintai Allah akhirnya akan membuat saya juga dicintai Allah. Dan kalau saya dicintai Allah, seorang ibu yang mencintai anaknya, walaupun anak itu sudah durhaka luar biasa. Di Indonesia ini dulu ada seorang anak artis, Kiki Fatmala namanya. Nah, ini bintang film Indonesia yang cenderung tampilannya tidak benar, mutabarrijah. Satu hari dia ada sengketa dengan ibunya. Saya ingat betul cerita ini karena saya sempat ikutin ini. Di Indonesia ini ada acara-acara infotainment yang menyampaikan kisah-kisah artis, salah satunya dia waktu itu. Sampai-sampai ibunya bilang begini, haram susuku yang dia minum selama ini. Aku tidak akui dia lagi anakku. Kenapa? Dia anak kurang ajar itu. Dia anak tidak benar itu. Jadi setiap makanan yang kuberikan melalui tanganku dan air susu yang dia minum dariku, maka haram hukumnya. Aku tidak rela itu. Betapa marahnya rupanya orang tuanya. Sampai satu hari dia mendatangi ibunya. Dia cium kaki ibunya dan dia minta maaf kepada ibunya. Lantas si ibu mengatakan apa? Tidak ada orang tua yang tidak memaafkan anaknya di saat anak itu minta maaf. Terus wartawan bertanya, jurnalis bertanya, tapi kemarin bilang haram. Itu kan bahasa marah saja itu. Artinya apa? Cinta itu sebenarnya mengatasi rasa murka itu. Karena cintalah Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita.
Karena cintalah Allah membenarkan ada warasatul anbiya bersama kita. Karena cintalah Allah memberikan pendampingan Al-Quran kepada kita. Karena cintalah, karena dia tidak mau kita masuk ke dalam nerakanya. Dan karena cintalah dia mengingatkan, kalian lebih paham bahasa kalian satu sama lain. Ingatkan kepada orang-orang yang salah bahwa mereka akan diazab dengan azab Allah jika mereka berketerusan dengan kesalahan itu. Ingatkan kepada orang-orang yang salah bahwa mereka, aku akan murka, dan murkaku bisa mengatasi atau bisa amat sangat pedihnya. Kalau pakai bahasa surat Al-Anfal ayat 25, kalau aku sudah murka itu luar biasa pedihnya. Mungkin kemarin ada yang mendengar azab yang menimpa Banjarnegara, ada sampai di Malaysia ceritanya itu. Tanah longsor yang menimpa satu kampung di satu daerah di Jawa. Habis satu kampung tertutupin longsoran tanah itu. Tapi uniknya, longsoran dari bukit itu, ini kalau ada rumah satu rumah di sini, rumah ini berserta sedikit kawasan di sekitarnya itu tidak terkena longsoran. Padahal secara logik pasti harusnya kena. Setelah diketahui bahwa rumah ini adalah rumah yang biasa dilakukan tempat mengaji. Padahal si guru ngaji juga tertimpa longsoran. Waktu itu dia keluar, tapi ada satu anak muda yang dia sudah tertimbun tanah longsoran 8 jam lamanya. Secara logik dia bakal pasti meninggal, tapi dia bisa keluar dengan selamat tanpa kurang satu apapun setelah 8 jam. Salah satu televisi Indonesia, TV One, mewawancarai dia. Apa pertanyaannya? Apa yang kau lakukan selama berada dalam timbunan tanah itu? 2 hal. Aku tawakal kepada Allah, dan aku mengucapkan istighfar. Tidak ada kalimat yang keluar dari mulutku kecuali astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. 8 jam itu dia tawakal. Itu bukan bukan pasrah, tapi tawakal itu tangannya kerja terus sambil dia istighfar terus. Saya baru saja mempelajari keutamaan istighfar. Saya ketemu dengan peristiwa ini. Ya Allah, luar biasa rupanya. Jadi ada seorang anak yang nakalnya luar biasa. Mohon maaf, anak ini 4 tahun, mungkin karena overaktif. Dia jalan ke sana kemari, lompat jatuh ke dalam got atau paret yang penuh dengan kotoran hitam. Dia bangun, dia lari ke rumah nangis-nangis, baunya luar biasa. Apa yang akan dilakukan orang tuanya? Marah ya, tapi dia akan pergi ke dalam, dia akan membersihkan anaknya, memandikan, sabun diambil yang spesial, kemudian habis itu dipakaikan minyak wangi lagi supaya hilang bau tadi. Itu perlakuan orang tua terhadap anak yang jatuh ke dalam kotoran. Kalau dia datang minta tolong dibersihkan kepada orang tuanya, Allah jauh lebih sayang kepada kita. Kira-kira apa yang dibuat Allah ketika kalian atau saya berdosa dengan dosa yang banyak, lantas kemudian saya datang kepada Allah dan mengatakan, aku mohon ampun Tuhan, aku mohon ampun kepadamu. Ya Tuhan, maafkanlah aku atas semua dosaku, semua kesalahanku. Ya Tuhan, janganlah kau biarkan aku sendiri. Tolonglah Tuhan, kasihanilah aku karena aku tidak tahu lagi mau pergi kemana. Allah jauh lebih sayang kepada kita. Maka ketika ada seorang hamba yang mengatakan ampunkan aku, Tuhan akan mengatakan bahwa aku mengampunimu dan aku memiliki keampunan yang jauh lebih luar biasa. Sudah, itu persiapan pada Allah. Sekarang siapa yang akan mengkhabarkan ini kepada semua orang? Kita. Bagaimana caranya? Dakwah. Umat ini tidak akan jaya kalau dakwah tidak hidup. Tahukah kalian bahwa sebenarnya dakwah ini tidak dikembangkan orang dengan punya modal uang besar awalnya? Dakwah ini dikembangkan oleh orang-orang yang mengenal rasa cintanya kepada Allah, yang dia tahu Allah, seperti Bilal bin Rabah. Ditawari kepadanya merdeka, padahal dia tidak pernah merasakan kemerdekaan fisiknya. Ditawari kepadanya kekayaan, padahal dia selama hidupnya adalah budak miskin, tapi dia tidak mau. Kemerdekaan hati itu jauh lebih penting dari kemerdekaan fisik. Berapa banyak orang-orang ikhwanul muslimin sekarang berada dalam penjara dan mereka menikmati cinta mereka kepada Allah dari satu titik yang lain.
Tapi adakah kita dengar mereka yang kemudian mengurangi militansi mereka untuk kemudian menyatakan, oh kalau begitu maaflah, sudahlah, saya udah nggak apa-apalah, saya akuilah saya salah. Ingat kisah Said Qutb? Berapa model penyiksaan yang diberikan kepadanya? Apakah kemudian dia menyatakan, oke lah, karena sakitnya luar biasa, lantas saya udahlah kalau begitu saya setuju saja apa yang mau kalian bilang? Tidak. Ketika diberikan satu surat yang menandakan bahwa dia ikut berkhianat kepada pemerintah waktu itu, dia mengatakan apa? Jari telunjukku yang setiap hari kugunakan untuk menjadi simbol bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah tidak akan pernah kugunakan untuk memegang pena dan menandatangani pernyataan aku berkhianat kepada Allah, tidak akan pernah. Dan ketika tali gantungan sudah di depannya, ini ada kisah menarik ini, dan seorang biasalah namanya orang mau dihukum mati adalah ustadz lah yang menyuruh dia bersyahadat. Apa kata dia sama ustadz itu? Kau ajari aku satu kalimat yang karena menjalankan, karena menerapkan, karena menghidupkan, karena membela kalimat itulah aku di sini. Sementara kau di situ karena menjual kalimat itu, dan kau suruh aku untuk mengucap kalimat itu. Kau harusnya berkaca dong. Itu Said Qutb. Atau seperti Al-Banna, ketika kemudian saat diyakini bahwa ini pasti akan ada sesuatu yang tidak beres ini Ustadz nggak bolehlah datang ke sana. Apa jawaban dia? Rasanya tidak mungkin kalau saya tidak menghadiri undangan yang diberikan secara resmi kepadaku. Tapi Ustadz, khawatirilah ini mungkin jebakan. Para ikhwan semuanya sudah ditahan, hanya sebahagian kecil ditinggalkan. Dan sekarang kau mendapat undangan dari satu organisasi kepemudaan untuk hadir dalam acara mereka. Dan lihatlah suasananya. Tidak, dia berangkat juga. Dan tahukah kalian bahwa ketika penembakan terjadi, apa dia langsung telentang? Tidak, dia masih mendatangi orang yang menembak itu, dan bahkan masuk ke dalam mobil dengan kondisi berdarah. Dan menyuruh supirnya untuk pergi ke rumah sakit segera untuk mengobati dia. Tapi tidak ada satu rumah sakit yang dibenarkan untuk melayani dan merawatnya. Memang dia sengaja dibiarkan meninggal dalam kondisi seperti. Apakah ada rasa bencinya? Tidak. Bahkan dialah yang pernah mengucapkan satu kalimat, dakwah itu adalah menyandera hati orang. Dan menyandera hati itu adalah dengan menghidupkan rasa cintamu kepada mereka. Jika kau berdakwah tapi ada kebencian di hatimu kepada orang itu, maka kau tidak akan pernah bisa berhasil berdakwah. Ada sebuah halaqah, ada sebuah usrah dilakukan, kemudian saya tak bisalah untuk ada dia di situ. Kenapa? Saya tak suka lihat gaya dia. Tolong pindahkan sajalah dia di usroh yang lain atau di halaqah yang lain. Itu pasti. Itu orang yang bilang begitu, itu orang yang tidak membekali dakwah dengan cinta. Kalau dakwah itu dengan cinta, seperti pernah lihat satu acara tayangan di YouTube. Seorang ayah Turki kalau saya tidak salah, duduk bersama anaknya yang sedang baca Quran. Jadi lagi duduk, ayahnya sudah sepuh, sudah tua. Lewat burung, itu apa? Dijawab anaknya, itu burung, adalah namanya begitu. Tak lama lagi nanya lagi, itu apa? Itu burung, kita buatlah, kalau di sini ada istilah burung pipit. Itu burung pipit ayah. Ayahnya diam. Berapa menit burung datang lagi, itu apa? Tengok anaknya, kan tadi udah saya bilang ya, itu kan burung pipit. Ayahnya diam. Datang lagi burungnya, itu apa? Anak ini langsung tutup koran. Apanya nggak dengar? Saya kan sudah bilang dari tadi, itu burung pipit, P-I-P-I-T. Kalau pakai apa? Didiktekanlah sama si anak. Si ayah diam. Terus dia bangkit. Pernah lihat ini? Pernah kan? Lihat bagaimana dia bangkit, kemudian dia balik bawa catatan, diari, baca. Maka dibaca oleh si anak. Pada hari ini anakku berusia 3 tahun. Aku bersamanya berjalan dan duduk di satu taman. Pada saat itu datang burung dan dia bertanya, itu apa?
Aku jawab sambil memeluknya dan tersenyum mengatakan, itu burung pipit anakku. Berulang sampai 28 kali dia menanyakan pertanyaan yang sama. Dan aku selalu menjawab dengan memeluknya dan tersenyum dan mengatakan, itu burung pipit. Saya punya anak juga begitu, asal lewat ini di seberang sana, ini kan ada hospital Pirngadi. Itu setiap lewat situ, anak saya sudah tahu deh. Apa itu Bu ya? Biasa anak-anak begitu. Rumah sakit. Rumah sakit apa? Rumah sakit Pirngadi. Setiap lewat pasti dia bertanya itu. Setiap lewat, berapa kali lewat dia pasti bertanya. Dan saya tahu dia tidak bertanya bukan karena dia tidak tahu, tapi karena dia ingin dimanja oleh saya. Dakwah itu seperti itu. Artinya dakwah itu butuh kesabaran yang lahir dari rasa cinta. Dakwah itu muatannya adalah kekhawatiran dari kerusakan yang terjadi pada anak, pada keluarga, pada teman, pada tetangga, dan pada siapa saja. Dakwah itu adalah kecemasan saya, orang tua saya masuk neraka atau masuk surga. Dakwah itu adalah kecemasan saya, istri saya, anak saya masuk surga atau masuk neraka. Dakwah itu adalah tidak tidurnya saya di malam hari karena kecemasan saya kepada mereka, karena kekhawatiran saya kepada mereka, karena cinta saya kepada mereka. Maka jangan heran kalau kemudian jelang wafatnya Nabi masih mengucapkan ummati. Kenapa? Karena ada muatan cinta luar biasa kepada umatnya. Dakwah itu adalah bahasa hati, dan dia lahir dari sana. Ya. Nah, saudara-saudara, saya mohon maaf, saya pikir sementara ini yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya panjang yang mau disampaikan, cuma saya masih mengkhawatirkan ini yang mendengar ini paham betul yang saya sampaikan atau tidak ya? Paham ya? Karena nanti kalau tidak paham, sama seperti saya pernah memberi tausiah di Nias. Nias itu satu pulau ke pantai timur ya, pantai timur, pantai barat itu. Kalau kita istilahnya di Sumatera Utara ini, di sana banyak tempat-tempat yang saya terus terang saya bilang Bali jauh kalah sama Nias. Pantainya dan keindahan alamnya, cuma sayangnya dia masih belum dirawat. Jadi saya pernah ceramah di sana di depan orang yang ratusan banyaknya. Satu desa terpencil namanya Sirombu, ke arah pantai samudra sana. Ya. Saya ceramah 1,5 jam tausiah. Selama saya tausiah, itu nenek-nenek, orang-orang tua itu mendengar dengan antusias. Kalau saya tersenyum, mereka tersenyum. Kalau saya serius, mereka serius mendengarkan. Begitu selesai, saya duduk. Silakan, kalau ada pertanyaan. Moderator bisik sama saya, Ustaz, ya, tidak ada yang satu pun di antara mereka yang tahu apa yang Ustaz bilang. Apa maksudnya? Saya bilang, mereka tidak tahu bahasa Indonesia. Astagfirullahaladzim. Jadi saya ceramah tadi mereka nggak tahu apa yang saya bilang. Iya. Jadi kenapa mereka betah sekali mendengar ceramah saya? Mereka cuma tahu kalau mendengar ceramah pahalanya banyak. Itu saja. Nah, jadi jangan sampai itu terjadi di sini kan. Saya ceramah. Saya ingin mudah-mudahan kita lebih komunikatif dengan berdiskusi atau bersoal jawab. Jadi kesimpulan sederhana dari saya, ketika kita memahami dakwah dan mencintai dakwah ini, maka semua perilaku kita adalah dakwah. Kalau pakai bahasanya Ustaz Rahmat Abdullah, salah satu masyaikh yang ada di Indonesia dan sudah Allah panggil, sampai helaan napasmu, diam, jalan, bicara, senyum, itu adalah dakwah. Sehingga orang tidak perlu lagi meminta tausiahmu, cukup melihatmu ketika dia membutuhkan sesuatu, maka itu sudah dakwah, dan dia sudah banyak belajar dari situ. Nanti sudah pernah lihat film Sang Murabi judulnya? Nah, coba lihat itu. Itu bukan kisah fiktif, itu memang hari-hari beliau. Ya, memang hari-hari beliau seperti itu. Ya, di mana saya pernah ketemu beliau di Medan ini. Waktu itu saya diserahi tugas amanah untuk mengelola satu lembaga dakwah. Saya bilang, Ustaz, saya cemas nih. Kenapa? Banyak Ustaz lembaga-lembaga seperti ini di Medan. Kenapa kita harus bentuk lagi? Apa dia jawab? Ya, kalimat itu masih saya ingat. Ya akhi, ketika kita membangun umat atau membangun lembaga ini dengan ikhlas,
Maka 1000 pun lembaga baru kita bentuk, organisasi baru kita bentuk, itu belum cukup untuk menyelesaikan masalah umat yang luar biasa kompleksnya di sana. Antum jangan khawatir. Antum jalan saja. Bekerja saja lillahi ta'ala. Jangan pikirkan yang lain. Maka insya Allah Allah akan membantu antum dengan lembaga ini. Itu semacam wasiat yang beliau berikan sama saya dulu. Ya, mudah-mudahan nanti ketika antum semua pulang balik ke negeri, apapun kampung halaman lah kalau bahasanya, insya Allah dakwah ini sudah ada saudara-saudara baru di sini. Kalau saya welcome, berapa orang ini yang datang? Pesertanya berapa? 75. Mau datang ke rumah saya welcome. Ayo, saya tunggu di rumah saya. Ya. Nah, datang ke rumah saya. Tapi tanya istri saya di belakang, siap nggak dia masakkan untuk sampai 75 orang ini? Nah, masak apa insya Allah. Jadi kalau mau ada jadwal datang, ayo silahkan. Saya tunggu di rumah saya. Artinya apa? Ada banyak saudara kita fillah. Ada banyak saudara-saudara kita yang sama-sama berjuang karena Allah, di jalan Allah. Dan kemudian insya Allah, kalaupun kita tak jumpa lagi setelah ini, Allah telah tetapkan kita akan jumpa nanti dalam surganya satu hari kelak dengan di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.